Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi di pertemuan ke-14 terakhir ya, terakhir sebelum UAS. Kali ini kita akan membahas mengenai software myths ya. Jadi mitos ya, mitos-mitos dalam pengembangan software ya. Dan di sini akan kita lihat dari berbagai sisi. Pertama, seperti pertemuan sebelumnya, ada 3 sisi yang perlu kita perhatikan, baik dari sisi customer, kemudian sisi manager, kemudian dan dari sisi developer. Oke, jadi ya mitos ya. Kita sudah paham apa itu mitos. Jadi sebuah kepercayaan ya, tentang sesuatu ya, di mana kepercayaan ini datang dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Jadi memang sebenarnya manajemen proyek software ini juga diadopsi dari manajemen proyek secara general. Namun ternyata banyak hal-hal yang tidak bisa diterapkan khusus untuk manajemen software ya, seperti dengan manajemen proyek yang lain ya, misalnya manajemen produksi barang fisik ya, dan manajemen kegiatan yang lain gitu ya. Jadi di sini akan sangat berbahaya apabila itu tidak disadari. Oke, kita lihat satu persatu dari sisi pihak manajemennya, software project manajemennya. Nah, jadi misalnya mitos yang pertama, kita sudah punya kumpulan buku yang berisi standar-standar dan prosedur untuk membangun software ya. Tentunya ini kita tahu semua, banyak referensi ya, atau buku yang sudah membahas bagaimana membangun software tersebut ya, mulai dari perencanaan ya, sampai dengan deployment. Oke. Jadi mitosnya adalah katanya itu sudah menyediakan orang-orangnya segala hal yang perlu diketahui. Nah, mitosnya seperti itu ya. Jadi dianggap sesimpel itu. Nah, kenyataannya di sini ada 3 pertanyaan. Apakah praktisi software ya, atau developer engineer-nya aware terhadap standar tersebut? Apakah mereka peduli ketika mereka sedang membangun software dan dikejar waktu? Nah, kemudian apakah referensi tersebut menggambarkan modern software engineering practice ya? Jadi pembangunan software di era modern ini ya. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa pembangunan software di era sekarang ini atau perkembangan dari software project management itu sangat cepat ya, dan kebutuhan user, perilaku user juga sangat berbeda. Kemudian apakah itu komplit dan apakah efisien dalam untuk menyampaikan software itu tepat waktu ya, dan juga menjaga kualitasnya ya. Jadi untuk semua pertanyaan ini ya, dalam banyak kasus jawabannya adalah tidak ya. Jadi kita harus perhatikan, meskipun sudah banyak buku standar project management, bahkan sudah ada body of knowledge-nya ya, project management itu ya, perlu diperhatikan bahwa ketika itu dilakukan di dalam project, itu tidak bisa saja diabaikan ya. Tentu punya alasan sendiri kenapa mengabaikan atau membypass standar-standar tersebut ya. Dikejar waktu, kemudian ya kalau kalian lihat body of knowledge project management itu sangat panjang, untuk mempelajarinya itu butuh beberapa waktu, dan di dalamnya cuma berisi rekomendasi buat komunikasi yang baik ya, kemudian encourage anggotanya supaya berkolaborasi dengan baik, tapi prakteknya nah itu sangat tidak applicable sebelum melakukan proyeknya sendiri. Dan seperti tadi, itu perlu ditambahkan dengan riset-riset modern tentang software development. Nah, tadi ada pendekatan agile yang terbaru ya. Mungkin itu belum ada di standar-standar yang lama, dan mungkin sangat berbeda dengan standar yang lama, sangat bertolak belakang. Seperti yang kita tahu ya,
deliverable tentang detail dokumentasi di standar lama itu sangat penting, tetapi di agile itu malah diabaikan. Oke, selanjutnya mitos selanjutnya, katanya orang-orangnya sudah memiliki state of the art atau terbaru ya. State of the art software development tools, sudah memiliki tools development terbaru. Kemudian kita juga sudah memilikinya komputer yang paling baru. Oke. Jadi bayangkan kalian berpikiran seperti itu sebagai project manager. Kita sudah belikan yang terbaik menurut project manajernya kepada software developernya. Nah, ternyata kebutuhannya banyak lagi. Oh, ini tidak bisa di-run, butuh server. Oke. Butuh mainframe workstation, butuh processing yang besar. Tuh. Kemudian ini toolsnya nggak bisa begini-begini ya, kebutuhannya banyak. Kemudian bisa saja, timnya kami butuh tempat kerja yang nyaman, tidak banyak keributan dan gangguan. Jadi butuh lebih dari itu jadinya. Ya. Nah, dan di sini perlu diperhatikan bahwa computer aided software engineering, ya, tools untuk membangun software tersebut itu lebih penting daripada hardware ya, untuk memperoleh software yang bagus. Nah, dan kebanyakan developer tidak menggunakan itu secara efektif ya. Nah, jadi itu yang perlu di encourage juga dari fase requirement ya, kita butuh project atau planning dan requirement, kita butuh project management software ya. Ya, seperti yang sudah kalian gunakan ya. Nah, di situ ada yang mendukung Scrum dan segala macam ya. Kemudian di fase desain kita butuh design tools, UML ya, designer ya. Kemudian di sisi implementasi kita butuh banyak tools yang mendukung development ya. Integrated Development Environment IDE, kemudian Git repository ya. Nah, kemudian dan development tools yang lainnya. Di fase testing kita butuh issue tracker ya, kemudian simulation tools. Di deployment kita butuh sandbox, kemudian kita butuh infrastruktur production dan configuration. Nah, jadi setiap tahapan itu berbeda-beda kebutuhannya ya. Bisa saja tidak sesimpel tadi ya. State of the art development tools ya, kemudian memberikan komputer yang terbaru ya. Nah, itu bisa di luar itu kebutuhannya. Kemudian jika schedule-nya sudah mepet ya, kita bisa menambah programmer dan mengejarnya gitu. Nah, ini disebut dengan Mongolian Horde konsep ya. Jadi ketika Genghis Khan perang, pasukannya tidak banyak, tetapi mereka punya strategi yang bagus ya. Majukan sedikit dulu, ketika kewalahan tambah ya, dan ada mekanisme komunikasi di sana. Kemudian ketika terpojok lagi tambah lagi ya, dan atur strategi lagi. Nah, tetapi di software development tidak semudah itu ya. Ini beberapa yang perlu diperhatikan. Oke, jadi ketika proyek sudah berjalan, waktunya mepet, kita menambah orang lagi ya. Nah, ini kita lihat dua poin sebelum terakhir. Ketika orang baru didatangkan ya, orang yang sedang bekerja itu akan menghabiskan waktu untuk mengedukasi newcomers sehingga mengurangi waktunya untuk mengerjakan development itu sendiri. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan ya, apabila menambahkan personil baru pada proyek yang sudah berjalan ya. Kemudian personil bisa ditambahkan, tetapi harus dengan plan yang terencana ya. Jadi harus terkoordinasikan. Jadi kalau kalian melihat pergantian pemain ya, pergantian pemain misalnya dalam kesebelasan sepak bola, pemain yang baru tersebut akan menggantikan satu pemain lama
dan pemain yang baru tersebut tidak perlu datang ke 10 pemain lainnya menjelaskan saya nanti begini, saya bergerak ke sini. Mereka sudah tahu ketika pemain ini masuk, formasinya harus bagaimana, siapa yang mengambil tendangan bebas, tendangan penalti, itu sudah terencana. Jadi ketika pergantian tidak ada pertanyaan, semua sudah paham. Nah, sebaiknya dalam bentuk seperti ini perencanaannya apabila ingin menambahkan personil baru ya. Oke, mitos lagi. Oke, saya akan menyerahkan pembangunan software ke pihak ketiga ya, sehingga saya bisa rileks dan menunggu pihak ketiga tersebut membangun softwarenya. Nah, ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, apabila organisasi tersebut tidak bisa mengontrol atau mengerti kebutuhan dan pengembangan softwarenya secara internal, itu akan berdampak juga ya. Jadi ketika kita mengkontrakkan atau mensubkontrakkan pembangunan software ke pihak lain ya, kemudian softwarenya di deliverable, software itu sangat kompleks. Impact yang buruknya bisa saja tidak kelihatan dalam waktu dekat atau dalam skenario-skenario yang biasanya. Nah, bisa saja terjadi misalnya ketika pergantian tahun baru kelihatan, oh di sini ternyata ini nggak bisa gitu. Kemudian ketika terjadi lonjakan pengguna yang banyak, oh ternyata terjadi error seperti ini gitu. Dan itu baru ketahuan bukan di dekat-dekat software tersebut didatangkan, tetapi beberapa saat kemudian, di mana kontraknya sudah habis. Dan ketika kita meminta fitur itu untuk diperbaiki, cost-nya menjadi jauh lebih tinggi. Oke, ataupun nggak bisa diperbaiki mungkin ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini tidak seperti produksi barang ya, barang yang umumnya seperti itu ya, yang bisa kita gunakan ya. Kemudian kita lihat daya tahannya ya, daya tahan barang tersebut ya. Kalau nggak bagus kita nggak bisa ganti, kita bisa cek kualitas bahannya, produknya. Tapi software itu sangat kompleks. Untuk menguji apa yang terjadi di dalamnya itu butuh skenario yang banyak, dan tidak mungkin dalam waktu dekat skenario tersebut dites semuanya. Oke, dari sisi customer ya. Tadi dari sisi manager, dari customer ada juga mitos dari sisi user ya. Makanya usernya sudah menyediakan gambaran umum, dia butuhnya apa, general statement of objective ya, issue vision ya. Jadi gambaran umumnya dia butuh apa ya, nanti detailnya belakangan. Oke. Nah ini juga berdampak pada pengembangan software tadi. Jadi ketika pengembangan software ya, gambaran umum itu kadang tidak menggambarkan software apa yang akan dibangun atau kebutuhannya apa. Nah, jadi karakteristik dari software ya, karakteristik software yang khusus yang dibutuhkan oleh customer itu baru bisa diperoleh ketika terjadi komunikasi yang intens antara customer dan developer. Nah, jadi tidak semudah apabila kita di sisi customer kita jelaskan begini-begini ya, kemudian tidak ada kabar dari software developernya, dan bisa saja ujung-ujungnya software yang deliverable itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa ya? Karena faktanya untuk mereka memahami kebutuhan kita itu harus komunikasi yang intens. Ketika komunikasi itu tidak intens, ya siap-siap kita akan menerima software yang tidak sesuai. Ya. Oke. Kemudian ada juga mitos. Jadi requirement dari project itu terus berubah. Ya. Jadi bisa saja berubah. Ya, customernya pengen ini, kemudian bisa saja saya mungkin kedepannya bukan ini gitu. Ya. Dan dia berpikir simpel bahwa perubahan itu akan mudah diganti karena software itu fleksibel. Oke, saya sampaikan saya butuh ini deh, terus sekarang tolong buatin ini. Ya. Padahal di benaknya besok bisa jadi itu belum pasti. Besok ternyata saya butuh ini bukan yang kemarin. Ya. Dan developmentnya sudah sampai pada tahap implementation atau desainnya sudah selesai misalnya.
Nah, itu akan memberikan dampak yang serius perubahannya ya. Bisa saja berubah tapi costnya sangat tinggi ya. Jadi ketika perubahan itu di request ya, itu tergantung fasenya ya. Kalau fase requirement itu oke, fase desain nah itu sudah agak sedikit effort karena sudah didesain. Fase implementasi ya, sangat lebih effortnya lebih tinggi lagi ya. Bahkan bisa impact proyeknya bisa mundur. Itu dari mitos dari sisi customer. Bagaimana dari sisi praktisi atau engineer-nya ya. Tadi kita sudah melihat mitos dari sisi manajernya, kemudian dari sisi customer-nya, sekarang dari sisi praktisi, konsultan atau engineer ataupun developer-nya. Mitos yang pertama, sesimpel seperti ini, ketika kita menulis program dan sudah bekerja, pekerjaan kita selesai. Nah, ini mungkin mitos yang lama yang mungkin sekarang sudah ditinggalkan gitu ya. Oke. Dan ini ada risetnya di sini ya. Jadi data menunjukkan bahwa 60 dan 80% dari semua effort untuk membangun software ya, dari awal sampai akhir ya. Misalnya pembangunan software 1 tahun ya, 60 sampai 80% waktunya itu dihabiskan ketika software itu selesai setelah di deliver. Nah, industri standar seperti itu. Meskipun pada kenyataannya kontrak itu supportingnya paling 3 bulan, 2 bulan seperti itu. Tapi ternyata industri datanya menunjukkan bahwa 60% sampai 80% pekerjaan software itu dihabiskan ketika software itu telah dideliver untuk pertama kali. Jadi ketika software telah dideliver kan artinya masa implementasi sudah selesai. Seharusnya masa implementasi sudah selesai itu softwarenya sudah tidak ada perubahan di depannya atau sedikit saja perubahan. Tapi ternyata banyakkan untuk mengubahnya. Oke, ya. Nah, ini harus disadari oleh praktisi juga. Jangan sampai memberikan waktu yang singkat masa delivery ya, dengan masa evaluasinya. Itu akan terjadi konflik nantinya ya. Kemudian mitos lainnya, sampai sebelum programnya running tidak ada cara untuk menguji kualitasnya, mengakses kualitasnya ya. Nah, ini juga mitos. Jadi programnya belum jadi, jadi belum bisa dipastikan ini bagus atau enggak gitu. Oke. Padahal sebenarnya software review itu bisa dilakukan mulai dari tahap inception, pada tahap permulaan. Tahap permulaan itu perencanaan itu sudah bisa di assess ya, softwarenya kira-kira nanti kualitasnya seperti apa ya. Minimal ada target kualitas yang diinginkan. Daripada menunggu software jadi baru diuji kualitasnya. Nah, itu kualitas itu bisa diuji dari setiap tahap. Requirement bisa diuji kualitasnya ya. Desain bisa diuji kualitasnya, desainnya sudah bagus atau belum ya. Jadi jangan menunggu software itu jadi kemudian diuji kualitasnya, testing ya. Nah, itu software review itu ya, di review tiap tahap itu lebih efektif daripada testing ya. Ya. Testing itu cuma untuk mencari bug segala macam ya. Tetapi ada kualitas yang tidak berdalam bentuk software, tapi dalam bentuk arsitektur desain ya. Bisa saja desainnya salah ya, atau arsitekturnya salah ya. Nah, itu akan mempengaruhi kualitasnya meskipun di testingnya tidak ketemu. Kemudian mitos lainnya adalah deliverable work-nya ya, jadi yang hasil pekerjaannya ya, hanya berupa working program ya, untuk hasil pekerjaan untuk project software yang sukses katanya ya. Oke. Jadi ketika
kita cuma diberikan program tanpa dokumentasi, tanpa guidance, ya tidak bisa berjalan juga. Jadi program itu hanya salah satu bagian, ya, salah satu bagian yang di-deliver, ya. Tetapi dokumentasi ini perlu, ya. Ya, dokumentasi ini perlu untuk melihat banyak hal, mulai dari melihat kualitas softwarenya, kualitas pekerjaannya, ya. Jadi apa cara paling gampang untuk mengakses software itu adalah melihat dokumentasinya daripada mencoba programnya. Dari dokumentasi sudah kelihatan di situ, ya. Software ini mampunya apa, ya. Kemudian titik lemahnya apa, itu sudah kelihatan dari dokumentasi. Daripada langsung menguji programnya, itu effortnya lebih tinggi, ya. Ya, jadi selain programnya, ya, guidance-nya, dokumentasinya juga perlu di-deliver, ya. Apapun bentuk dokumentasinya, ya. Semakin terstruktur ya semakin baik tentunya. Kemudian nah, ada juga mitos yang berpendapat bahwa kebanyakan dokumentasi, ya, akan tidak berguna dan memperlambat pekerjaan, ya. Jadi di sini realitinya software engineering is not about creating document, ya, bukan tentang masalah membuat dokumennya sebenarnya, ya, tetapi untuk membuat kualitasnya. Jadi kita perlu berpikiran hal yang berbeda. Ini bukan maksudnya kita memberikan pekerjaan membuat dokumentasi, bukan effort untuk membuat dokumentasinya itu yang dinilai bahwa itu rumit, tapi kita sedang berusaha membuat kualitas software menjadi lebih baik, gitu, ya. Nah, kenapa? Karena tadi software yang baik itu bisa kita akses dari dokumentasinya. Oke. Jadi kalau ada yang beralasan, oh membuat dokumentasi ini akan butuh waktu, ya, kita coding saja misalnya, ya. Artinya itu untuk menjaga kualitasnya itu tidak monitoringnya tidak maksimal apabila dokumentasinya tidak ada, ya. Oke, jadi itu, ya, ini yang perlu dipahami ketika ada request-nya terhadap pembuatan dokumentasi, ya, itu bukan seolah-olah bahwa itu pekerjaan tambahan selain coding, pekerjaan tambahan atau selain coding yang perlu tim khusus misalnya, ya, atau perlu effort khusus sehingga memperlambat codingnya. Tapi itu adalah bagaimana meningkatkan kualitasnya atau menjaga kualitas dari software. Kenapa? Karena apabila tidak ada yang memantau kualitasnya melalui dokumentasinya, dokumentasi arsitektur khususnya, ya, jadi course grained desainnya, ya, jadi implementasinya nanti akan tidak terpantau jadinya, ya. Yang didesain apa, yang jadi apa, atau yang di request apa, yang jadi apa. Oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa dokumentasi itu masih sangat penting, ya, khususnya course grained desainnya tadi. Jadi desain yang level atasnya yang yang menetapkan atau menentukan bagaimana implementasinya itu dijalankan. Jadi desain level atasnya yang penting, ya. Oke. Nah, jadi itu beberapa mitos dalam pembangunan software dari 3 aspek, baik dari sisi user, kemudian dari sisi manager, kemudian dari sisi engineer, ya. Dan semuanya perlu dipahami, ya, karena memang ini project management itu sesuatu hal yang kompleks, bukan cuma berstandar dari teori yang ada, tapi perlu melihat reality yang ada, ya. Nah, dan memang dia sesuatu yang sulit dinilai, software itu sesuatu yang sulit dinilai dari wujudnya, ya, tetapi perlu beberapa skenario untuk menguji semua aspek yang ada di dalam software tersebut, ya. Oke, seperti itu kira-kira materi kita kali ini, ya. Dan semoga ujiannya berjalan lancar, ya. Nanti akan saya berikan petunjuk lebih lanjut, ya, bagaimana ujiannya dilakukan, dan semoga pelajaran ini berguna bagi kalian dalam
membangun software nantinya ya, ataupun merequest software ya. Karena kalian akan bisa berada di 3 posisi tadi, bisa sebagai manager ya, yang mengelola resources, kemudian bisa sebagai customer yang butuh software, bukan membangun tapi butuh ya. Kemudian bisa saja dan kemungkinan juga kalian akan menjadi software praktisi ya, engineer-nya ya. Oke. Ya, seperti itu dulu. Sekian ya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.